Tutup matamu. Tato ini tidak ada arti yang khusus kalau yang melihat orang biasa. Tatonya tidak terlalu besar, gambar bunga teratai dan sebuah keris kecil. Sulit terlihat kalau tidak dilihat dengan saksama. Tapi Damar sangat paham kalau tato itu hanya dimiliki oleh anggota Red Lotus. Organisasi pembunuh yang terkenal di dunia. Mereka banyak mengontrol orang kaya dan konglomerat di dunia. Kali ini, orang-orang Red Lotus datang ke kota JC dan berencana untuk menyerang Barikang. Tapi karena pergerakan Red Lotus yang sangat rapi, Night Watcher saja sampai tidak tahu siapa-siapa anggota Red Lotus yang tersebar. Damar tidak menyangka kalau Leonard adalah anggota Red Lotus. Pasti Hendra tahu sesuatu, sampai-sampai dia mengabaikan Bari dan memihak Leonard. Organisasi ini berisi para pembunuh kelas kakap yang berkumpul di satu wadah, Red Lotus. Sementara Damar masih menarik benang merah, Doni membawa tongkat bisbol dan berhenti di depan Damar. Kamu lihat pipi kananku ini. Sampai sekarang masih bengkak, teriak Doni sambil memegangi pipinya yang kebiruan. Tentu saja, aku yang pukul, kan? Damar tersenyum tipis dengan raut muka kalem. Hanya saja Sela tidak demikian, dia masih berteriak sekuat tenaga untuk memperingatkan Damar. Damar, lari, cepat pergi dari sini. Aku tidak akan mengatakan kamu kabur lagi. Doni menyeringai, masih ingat ya? Dia mengayunkan tongkat bisbol sambil melihat tangan Damar, hei, aku akan memukul tangan kotormu itu. Tangan yang berani memeluk Clara dan memukul wajahku. Katakan selamat tinggal pada tanganmu. Setelah selesai bicara, Doni mengayunkan tongkat itu dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Damar sudah memasang kuda-kudanya. Hendra dan Leonard yang melihat hal itu segera bangkit dari duduknya dan berkata, berhenti. Tapi sudah terlambat, saat Doni sudah hampir mengenai Damar, dia terpental. Damar meninjunya tepat di bagian dada. Doni terpental hampir 5 meter. Dia mendarat di meja tempat pamannya dan Leonard duduk. Sedetik kemudian, Doni memuntahkan cairan merah pekat dari dalam mulutnya. Apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya. Bawahan Doni meraung-raung tidak terima saat alpa mereka dijatuhkan hanya dengan sekali serang. Ekspresi Hendra terlihat kelabakan melihat keponakannya muntah darah. Dia pun menghampiri Doni. Don, sadar, Don. Doni sama sekali tidak bisa menjawab Hendra. Darah tak berhenti keluar dari mulutnya. Hendra berdiri. Matanya terlihat begitu berapi-api. Dia memelototi Damar dan berkata, nak, beraninya kamu menyentuh keponakanku. Aku sudah memberinya beberapa kesempatan. Tapi maaf aku tidak bisa terus-terusan memberikan toleransi pada manusia tak berotak seperti dia. Jadi aku tidak bisa disalahkan. Aku penasaran kenapa kamu bilang kalau tidak ada yang boleh membuat si botak ini marah. Tapi kenapa kamu berani membuat masalah denganku? Wajah Hendra terlihat pucat sesaat. Terakhir kali Bari memanggilnya, dia sama sekali tidak diberi tahu asal-usul Damar. Tapi Hendra terus diancam agar tidak mencari masalah dengan Damar. Jadi Hendra merasa kalau orang yang berada di pihak Damar hanyalah Bari seorang. Dan masalah kali ini melibatkan Leonard. Walaupun Hendra tidak ingin berselisih dengan Bari, tapi dia lebih tidak berani membuat masalah dengan Leonard. Jadi Hendra memilih pergi ke sisi Leonard sementara waktu dan menyelesaikan masalah. Kalau sudah selesai urusan Leonard, Hendra akan pergi ke Bari dan mengemis minta ampun. Damar masih sangat tenang walaupun dikepung lusinan orang bersenjata. Dia masih melanjutkan dialognya dengan Hendra, aku bisa menghindarkanmu dari masalah sekali ini saja. Semua orang bisa tinggal, kecuali si botak ini. Dia harus tinggal bersamaku. Ini tidak sulit kan? Leonard mengerutkan kening. Semua orang yang ada di sini menganggap Leonard adalah seorang bos yang ucapannya bagaikan sebuah titah raja. Semua orang menghormatinya, tapi dia merasa kalau Damar bukan lawan yang sebanding dengannya. Kali ini Leonard mengandalkan orang-orang Hendra. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, kalau dikeroyok akan babak belur juga. Apalagi dengan senjata, Leonard cukup percaya diri. Tapi masalahnya sekarang adalah Damar terlihat sombong walaupun sudah dikepung banyak orang. Tentu ini membuat Leonard merasa terancam. Belum lagi kalau Hendra lari ketakutan meninggalkannya dan membiarkan Leonard satu lawan satu dengan Damar. Kamu sudah tahu, kan bagaimana jadinya kalau aku marah, kata Leonard menggoyahkan Hendra. Hendra menghela napas berat, menatap Damar dan berkata, Allah, aku tidak peduli dari mana asal-usulmu. Tapi di sini kota JC, sepertiganya ada di bawah milikku. Kamu berani melukai keponakanku, kamu harus menerima akibatnya. Damar menyentuh hidungnya dan berkata, kalau orang bodoh ini tidak dibawa ke rumah sakit dalam 2 jam, sepertinya dia akan langsung ke neraka. Apa? Wajah Hendra tiba-tiba berubah. Kalian berdua cepat ke sini, bawa Doni ke rumah sakit. Kata Hendra sambil menunjuk 2 anak buahnya. 2 orang itu pun datang dan membopong Doni sambil buru-buru turun melewati tangga.
Damar tidak berusaha menghentikan mereka. Dia masih berdiri dengan tenang dan mengedipkan mata pada Sela. Awalnya Sela sangat ketakutan kalau Damar akan mati dikeroyok manusia-manusia sampah ini. Tapi saat dia melihat Doni tumbang dengan sekali pukul, Sela menjadi lebih tenang. Sela sudah berlatih seni bela diri sejak kecil dengan ayahnya, tapi pukulan Damar seperti jurus yang belum pernah dia pelajari sebelumnya. Saat Doni sudah pergi, Hendra berdiri. Dia menatap Damar dan berkata sambil tersenyum, "Aku beritahu ya, kali ini aku tidak bisa memihakmu dan Barikang. Hidup sampai mati." Beruak, tiba-tiba Damar meloncat, dia mendarat tepat di depan Hendra dan Leonard duduk. "Kamu sendiri yang mengatakannya ya, sampai mati, kan?" Suara Damar terdengar seperti dewa kematian yang bergema memasuki rongga-rongga telinga mereka berdua. Buak, Hendra merasakan hentakan yang amat kuat memukul kepalanya. Dia tidak memiliki tenaga sama sekali untuk melawan. Kepala Hendra menabrak tembok beton di sebelahnya. Hendra terbaring di lantai, entah masih hidup atau sudah mati. Di sebelahnya, Leonard gemetar. Sangat mengerikan. Damar bukan lawannya. Dia melihat Damar dengan wajah penuh penyesalan. Dia tidak mengira kalau di kota JC ada seseorang sehebat ini. "Kakakmu siapa?" Dia melihat Damar ketakutan. Butiran keringat mulai menyelinap keluar dari kulit kepalanya yang tidak tertutup sehelai rambut pun. Damar menyeringai sambil melihat Sela, "Tutup matamu. Kamu boleh membukanya kalau aku suruh." Sela sama sekali tidak mengerti maksud Damar, dia hanya mengikuti perintah dan menutup matanya. Damar kembali ke Leonard, "Apa posisimu?" Leonard semakin menciut, tidak mungkin orang sembarangan bisa langsung bertanya padanya seperti ini. "Kamu tahu kami rupanya, aku pembunuh Blue Card. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja, Red Lotus tidak akan membiarkanmu hidup." Damar tersenyum, "Alah, hanya pecundang Blue Card. Kamu tadi tanya aku siapa, kan? Kenzo Hadrian, aku yang bunuh dia." Jadi kamu." Belum sempat Leonard meneruskan ucapannya, Damar sudah mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya. Pisau itu menyabet leher Leonard. Bersambung.